minum madu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi madu, dan mengkonsumsinya tidak harus nunggu sakit, sehat kita minum, karena banyak sekali khasiatnya, diantaranya pembersihan lambung, membersihkan. Kalau sekarang kita makan kan banyak faktor-faktor kimia karena makanan serba instan, itu bisa dibersihkan dengan madu. Tadi bangun tidur segelas air campur madu, mau tidur segelas air campur madu, insya Allah perut jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashwa, wa min ilmin la yanfa, wa min da'watin la yustajabu laha, wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para mustami'in, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang terus memberikan nikmat, dan nikmat di dunia dibandingkan dengan di akhirat, nikmat akhirat jauh lebih besar. Yang kita dapatkan hari ini dibandingkan dengan akhirat nanti adalah nikmat yang kecil bagi Allah, tapi bagi kita sangat-sangat besar. Tidak mungkin kita bisa menghitung, mengkalkulasi. Padahal bagi Allah yang diberikannya belum seberapa dibanding dengan kehidupan di akhirat yang dijanjikan. Hanya Allah memfirmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Seberapapun, secanggih apapun alatnya, tidak ada yang bisa membantu, karena begitu luas bagi kita. Ada nikmat yang kita rasakan, ada nikmat yang tidak kita rasakan. Karena itu mari kita terus menyebut-nyebut Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah sesuai dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, ceritakan, sebut, untuk kita selalu mengingat bahwa yang kita dapatkan ini adalah karunia dari Allah, bukan karena kita yang mengusahakan, bukan karena kita yang mampu, yang bisa, tapi karena Allah yang memberikan kemudahan.
Para jamaah, pembahasan kita pada kesempatan ini kita masih membicarakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbasin, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah itu putranya, Abbas itu bapaknya, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syifa'u fi salasatin, pengobatan atau kesembuhan ada pada 3. Syurbati aslin, minum madu, wa syurtati mihjamin, berbekam, wa kayyati narin, dan kai dengan api, wa anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari kai. Hadis ini para jamaah membicarakan tentang pengobatan yang dikerjakan, yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan kembali, dan tentu ini adalah kabar yang berasal dari Allah, pengobatan. Kata Rasulullah, pengobatan ada 3, ada pada 3. Ini bukan berarti membatasi 3 saja. Di zaman itu pengobatan yang tren, yang efektif ada 3. Walaupun nanti pengobatan ini terus berlanjut sampai zaman sekarang. Hanya saja teori-teori pengobatan, penemuan-penemuan di bidang kesehatan terus diungkap, terus ditemukan, tapi tidak menggeser pengobatan tradisional sebagai yang paling efektif. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesembuhan ada pada 3. Yang pertama, syurbati aslin, minum madu. Minum madu, tidak ragu lagi, yang namanya madu itu mesti mendatangkan kemanfaatan. Sudah difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan insting kepada lebah supaya membangun tempat tinggalnya. Ada yang di gunung-gunung, ada yang di dalam batu, ada yang di pohon-pohon. Dan ternyata kata Allah, dari perut lebah yakhruju min butuniha syarabun, keluar dari perutnya minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang yang bermacam-macam warnanya, fihi, pada minuman itu, syifaun linnas, ada pengobatan, ada kesembuhan bagi manusia.
Yang memproduksi madu adalah lebah. Tentu lebah memiliki insting yang oleh Allah dikasih. Yang mungkin pernah melihat peternakan lebah atau yang pernah pengalaman lebah, bagaimana cara mengambilnya sari bunga untuk dijadikan bahan yang nanti akan diproduksi menjadi madu. Ada yang dikasih makanan, apa istilahnya, gula ya, dikasih gula untuk memproduksi madu. Ya memang yang paling baik adalah lebah yang tidak diternak, lebah yang memang dia ada di alam liar, di hutan. Itu yang bagus madunya. Tapi bukan berarti yang ternak itu tidak bagus, tetap bagus juga Pak. Walaupun untuk menghasilkan madu dikasih makanan minuman, gula, kasih gula merah, biar lebahnya tidak terlalu jauh, apalagi di musim yang tidak berbunga, untuk memperbanyak produksi madunya. Toh demikian tetap madunya bagus. Karena apa? Karena diproduksinya lewat perut lebah. Kan orang bilang ini madu ternak, pakun bagus Pak, karena yang memproduksi tetap alami. Kecuali madunya campuran, itu sudah tidak baik. Para jamaah sekalian, kalau memang ada semacam itu, boleh kita beli madu. Cuman kadang kita ini kalau punya madu pelit Pak, andik madu cerai, apalagi madunya madu yang mahal, yang asli bukan ternak, mahal, tak patut minum Pak, tak patut diminum. Kalaupun mau diminum jarang-jarang, selang berapa hari baru minum. Padahal madu itu kalau minumnya setiap hari. Dan kalau kita tahu cara mengkonsumsi madu, madu itu menyehatkan. Ada dua madu ya, satu madu yang menyehatkan, yang kedua madu yang menyenangkan. Begitu Pak. Kita bicara yang menyehatkan. Para jamaah sekalian, nah madu itu kalau kita mengkonsumsinya, mindset kita ini terbatas dalam keadaan sakit baru mau minum madu. Padahal dalam keadaan sehat pun kita dianjurkan untuk minum madu sebagai pencegahan. Ada cara-cara minum madu. Cara minum madu yang bagus: sebelum tidur 1 atau 2 sendok campur dengan air putih, segelas air putih diminum sebelum tidur, untuk membersihkan lambung-lambung kita dalam keadaan tidur. Dan bangun tidur juga ambil segelas air campur dengan madu, campur madu 1, 2 atau 3 sendok. Karena yang namanya madu, manisnya madu justru baik terhadap penyakit gula. Orang takut minum madu karena terserang diabetes. Dan banyak pengalaman para jamaah, kalau mungkin ada yang terkena penyakit diabetes sampai luka, dan lukanya tidak segera sembuh. Bisa lukanya diobati dengan kunyit, lalu di ekocek ben matu Pak. Kunyit di apa? Ekocek bahasa Indonesia nah. Diulek ya dengan madu. Setelah itu ditempelkan ke luka karena kencing manis.
Dan dari beberapa pengalaman, alhamdulillah kering bahkan sembuh. Bahkan ada orang yang terkena penyakit kencing manis, kakinya luka parah dan dokter memutuskan harus diamputasi. Sampai akhirnya ada yang usul, tunggu dulu, bagaimana sebelum diamputasi, coba terapinya dioles dengan madu luka ini. Sebulan saja, kalau sebulan tidak sembuh, ya nanti kita ikuti saran dari dokter. Dioles dengan madu, ternyata sebulan lukanya itu berangsur-angsur menjadi kering. Jadi madu itu bukan hanya dikonsumsi diminum, tapi juga dioleskan. Saya punya teman waktu di pesantren dulu, Pak. Dia kalau tidur autannya itu pakai madu, Pak. Tetimat tuni kayak korap sahabaten, Pak. Tak entare rengi, tak entare bilis, Pak. Karena semut itu tahu ini masih hidup, tak mungkin menggigit orang, memakan orang yang masih hidup, kecuali yang sudah mati. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, minum madu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi madu, dan mengkonsumsinya tidak harus nunggu sakit, sehat kita minum, karena banyak sekali khasiatnya. Diantaranya pembersihan lambung, membersihkan. Kalau sekarang kita makan kan banyak faktor-faktor kimia karena makanan serba instan. Itu bisa dibersihkan dengan madu. Tadi bangun tidur segelas air campur madu, mau tidur segelas air campur madu, insya Allah perut jadi bersih. Banyak kan makanan kita yang tidak sehat. Terus yang kedua kata Nabi, wa syurtati mihjamin, berbekam. Ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang pada zaman dahulu, mereka saling berbekam. Maka Rasulullah menegaskan bahwa bekam itu juga pengobatan. Ketika Rasulullah mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj, beliau diperintah oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Kenapa bekam? Karena bekam ini setelah dikaji oleh pengobatan oleh medis modern, saya pernah membaca sebuah buku yang mereka mengatakan barat, pengobatan kesehatan medis barat, Amerika, Eropa, mereka mengatakan bahwa pengobatan yang paling unggul dari sekian banyak pengobatan, walaupun pengobatan modern yang ada, yang paling unggul adalah cupping atau blooding. Bahasa berekna, Pak. Mun bahasana orang Madura canduk. Bahasa Indonesianya dibekam, yakni proses mengeluarkan darah kotor dari badan, atau ada yang menyebut dengan istilah operasi ringan. Operasi ringan, saya kira sudah banyak tahu tentang bekam. Nah, ajaibnya para jamaah sekalian, ketika dibekam seseorang kemudian dilukai sedikit kulitnya dan disedot kulitnya dengan alat bekam, yang keluar mestilah darah kotor, bukan darah segar. Di sini ajaibnya. Padahal kita tahu kalau badan kulit kita luka yang keluarkan darah, tapi ketika dibekam dengan sedikit luka yang keluar mesti darah kotor. Kenapa? Karena badan kita ini paham ketika dibekam
badan kita ini otomatis akan membuang sampah-sampah darah-darah kotor yang merupakan sampah dalam tubuh. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbekamnya menggunakan, kalau istilahnya itu musa. Musa itu silet ya. Kalau silet bahasa Arabnya musa, artinya silet. Maksudnya pisau yang tajamnya seperti silet kalau di zaman Rasul. Berbekam. Dan tidak harus nunggu sakit. Orang yang berbekam paling tidak untuk membuang darah-darah kotor, paling tidak sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Karena yang namanya penyakit sumbernya kan darah kotor. Darah kotor itu dari mana dihasilkan? 3. Yang pertama dari makanan. Orang makan berbagai macam makanan, apalagi zaman sekarang makanan yang tidak sehat, mesti menghasilkan darah kotor. Biasanya orang-orang yang makanannya enak-enak, orang-orang kaya Pak ya, penyakitnya kan berat-berat juga itu karena faktor makanan. Yang kedua, darah kotor dihasilkan dari bekerja. Fisik kita dipres untuk banyak bekerja. Biasanya para pekerja keras yang menghasilkan darah kotor itu penyakitnya biasanya persendian, kayak toot, kayak tengah. Nama boleh ya, sekitar itulah. Dan yang ketiga, darah kotor itu dihasilkannya dengan cara banyak berpikir, biasanya di otak. Makanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam itu sudah ada tempat-tempatnya. Ala roksin, di atas kepala, di sini, di atas kepala ini. Kalau dibekam di atas kepala, di kepala di sini, itu biasanya darahnya banyak sekali. Nah, dihasilkan dari kita banyak berpikir. Terus di tengkuk, itu bekam yang sunnah ala Nabi. Terus di bahu, punggung bagian belakang. Walaupun nanti pengobatan bekam dipadukan dengan pengobatan lain, maka banyaklah titik-titik yang dihasilkan di tubuh kita, titik-titik bekam. Dengan catatan yang dilarang itu berbekam di persendian. Persendian itu seperti di sini Pak, persendian. Ini persendian. Atau di lutut, persendian lutut belakang tak oleh Pak. Atau ya persendian yang lainnya. Atau kulit-kulit yang tipis seperti rusuk tak oleh bekam. Berarti muntah pengalaman berbekam. Kalau belum ikut pendidikan bekam, saya punya teman baru belajar bekam, semangat. Punya pasien yang dibekam rusuknya, bukan malah menyembuhkan, tapi malah apa? Terjadi penumpukan darah di sininya Pak. Sampai yang dibekam ngamar 3 bulan. Ternyata setelah dibuka ada darah yang menumpuk karena tidak paham. Makanya bekam ini juga ada pendidikannya, ada ilmunya. Kalau benar tidak akan ada efek sampingnya, tapi kalau salah malpraktek ya mesti ada efeknya. Berbekam. Jadi jangan takut dengan bekam. Cuman kan apa? Bekam itu dianggapnya alternatif. Mestinya ini yang diutamakan bagi orang yang tidak sakit, dia perlu membuang darah kotor, perlu adanya pencegahan. Ini yang mestinya ini, karena Pak Nabi dan para sahabat, termasuk istri Nabi pun juga beliau dibekam. Istri Nabi minta bekam,
Walaupun membicarakan fikih-fikih bekam ini juga luas Pak ya. Waktu-waktu berbekam itu juga luas. Seperti misal Nabi menyuruh berbekam pada tanggal 17, 19 dan 21 setiap bulan Hijriah. Kenapa? Ini erat kaitannya dengan ilmu alam. Nabi mensabdakan beliau tidak pernah mempelajari ilmu pengetahuan alam, tapi beliau paham berdasarkan wahyu dari Allah. Ternyata pada tanggal 17, 19, 21 setiap bulan Hijriah dijelaskan gravitasi bumi itu lebih kuat, sehingga ketika orang berbekam pada tanggal ini, darah yang dibekam, darah kotor yang dikeluarkan itu lebih efektif. Selain itu juga boleh berbekam, misalkan hari Senin bagus itu, hari Kamis kalau tidak berpuasa. Kalau berpuasa makruh berbekam. Kalaupun toh sangat butuh tidak apa-apa, tapi aslinya makruh. Dan banyak Pak ya tentang berbekam ini, cara-caranya dan ilmu-ilmunya. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau ini punya pendapatan dari berbekam. Ulama di zaman sahabat, cuman beliau punya ahlinya, punya pembantu yang khusus. Budaknya itu yang dijadikan, yang jadi apa istilahnya, teknisinya, tukang bekamnya dapat. Dan di zaman sahabat juga begitu. Rasul berbekam, darahnya disuruh buang kepada seorang sahabat. Oleh sahabat dibuang, ditanya, kamu buang kemana darahku? Ya Rasulullah, darahnya sudah saya masukkan dalam perut, diminum Pak. Kenapa? Karena sahabat ini mau bertabaruk dengan darahnya Rasul, dengan darahnya Rasul. Lalu Rasul bersabda, orang yang di dalam darahnya ada darahku, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi jangan takut dan sering-seringlah berbekam. Walaupun sehat, jangan takut untuk berbekam, jangan pelit, karena ini adalah pengobatan yang dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, kayatunarin. Kai itu besi yang dipanaskan. Pada zaman dahulu besi yang dipanaskan. Ternyata Rasulullah beliau mengatakan wa anha ummati anil kai, tapi saya melarang umatku dari kai. Dan larangan di sini bukan larangan haram, tapi makruh tanzih, makruh saja. Sebab kai pada zaman dahulu itu besi yang dipanaskan lalu ditempelkan ke kulit yang sakit. Maka ini menyakitkan. Nah, karena ini menyakitkan, maka Rasul mencegah, tapi cegahannya bukan bermakna haram. Kalaupun toh dalam pengobatan modern nanti dimunculkan berkaitan dengan kai, besi-besi yang dipanaskan, seperti apa itu? Listrik ya, yang ditempelkan ke dada untuk merangsang supaya orang bisa bernafas, atau juga sunat hitan yang pakai laser ya, itu kan jenis kai sebenarnya yang dipanaskan. Kalau memang tidak membahayakan, boleh-boleh saja. Silakan pengembangan di bidang urusan dunia kembangkan, karena Rasul memang sudah mensabdakan demikian. Kata Nabi, wa amma amru dinikum fa ilayya, urusan agama kalian nah kembalinya kepadaku. Wa amma amru dunyakum fa ilaikum, nah urusan dunia kalian bisa kembangkan. Tapi Rasulullah sudah memberikan yang namanya batasan-batasan. Berarti menunjukkan Islam itu sebenarnya canggih Pak, karena dibimbing
dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, fara'aituhu Bilalan, aku melihat Bilal, jaa bi'anazatin, datang membawa anazah, tongkat kecil. Sahabat Abu Juhaifah berkata, aku melihat Bilal datang membawa tongkat kecil. Farokazaha, lalu menancapkannya. Summa aqama sholata, lalu Bilal mengikomahkan solat. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi hullatin musyammiran fa shalla rak'ataini ilal anazah. Aku melihat Rasul keluar dari tendanya dengan menggunakan pakaian musyammiran, sambil menyingsingkan lengan di bajunya, lengannya di bawah apa, di bawah cengkol apa ya, tengah disingsingkan Pak ya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat menghadap tongkat yang ditancapkan tadi. Wa ra'aitun nasa, aku melihat orang-orang, wadawabu yamurrun. Sahabat Abu Juhaifah melihat orang-orang juga sholat, sedangkan hewan melintasi baina yadaihi, di depan Rasulullah, min wara'il anazah, di belakang tongkat yang ditancapkan. Kesimpulannya, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya menggunakan pembatas atau istilahnya sutroh. Pembatasnya yaitu tongkat yang ditancapkan, sehingga kalau ada yang lewat di balik tongkat tidak perlu dicegat. Hewan-hewan ya sudah lewat, orang lewat tidak masalah. Dan itu yang oleh Rasulullah dikatakan, barang siapa yang sholat menghadap sutroh, lalu ada orang yang mau melintasi di depannya antara dirinya dengan sutroh, lalu ada orang yang mau melewati, kata Nabi, falyadfa'hu, cegah, dengan catatan melewati itu di depan dirinya, antara dirinya dengan sutroh, baru cegah. Tapi kalau dia lewatnya di balik sutroh, tidak perlu cegah. Dengan catatan, kata para ulama, ini menggunakan sutroh. Kalau dia tidak pakai sutroh, jarak misalkan tembok, dengan dia sholat jauh, lalu orang lewat di depannya, nggak perlu dicegah. Ini Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat musyammiran, menyingsingkan lengan. Dari sini para ulama menghukumi apa menyingsingkan lengan dalam sholat. Ternyata terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik, beliau mengatakan sholat menyingsingkan lengan itu boleh, dengan catatan memang sengaja dia singsingkan, elepet lenganah, baju lengan bajunya dilipat, yang memang tujuannya bukan untuk sholat. Jadi sejak awal
dia sudah melipat baju lengan bajunya. Yang dilarang itu mau sholat baru dilipat, mau sholat mau dilipat, itu yang dilarang menurut Imam Malik. Menurut ulama yang lain, baik dia memang sudah melipat lalu masuk dalam sholat atau sengaja dilipat untuk sholat, sama-sama dilarang menurut ulama yang lainnya. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, aku diperintah, kata Nabi, sujud 7 anggota sujud: jidat, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung kaki. Dihitungnya semuanya 7, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ujung kaki dihitung 1. 7 kaki itu dihitung 1, 7 semuanya. Kata Nabi, wa alla akuffa sya'run wala sauban, dan saya juga diperintah supaya tidak menahan sya'ron, rambut, wala sauban, dan pakaian. Jadi kalau sujud, rambut yang mungkin jatuh, ya sudah, jangan posisi ditahan begini, sudah biarkan saja. Kalau rambutnya panjang, maka dianjurkan pakai songkok, kolan suah. Jadi sujud tidak perlu mengangkat begini, karena kalau dia sujud sambil mengangkat rambutnya supaya tidak menutupi jidatnya, maka dia telah mengangkat salah satu anggota sujudnya, berarti batal. Terus yang kedua, kata Nabi, supaya tidak mengangkat pakaian. Nah, di sini yang dijadikan dalil, pakaian yang dimaksud adalah bagian bawah, terutama bagian izar, sarung, celana, komis, gamis, itu jangan diangkat. Saya praktekkan, Pak, ya. Begini, timun asojud, tak usah angkat, Pak. Tak usah kempok sehingga nama turun. Mau sujud, kan ada orang mau sujud, Allahu Akbar, kempok anika. Biarkan saja, Allahu Akbar. Kenapa? Sujud bersama kita. Itu dijelaskan oleh Syekh Albani. Jadi tak usah kempok, Allahu Akbar, panganika. Tak usah, walaupun tidak masuk pembatal sholat. Jadi sudah, Allahu Akbar, biarkan saja. Itu yang dimaksud. Berarti hukum melipat baju, lengan baju, terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Malik berdalil dengan hadis ini, Rasulullah pernah sholat melipat, keluar dari tenda sudah terlipat itu pakaian lengannya, sholat dalam keadaan dilipat. Makanya Imam Malik boleh melipat lengan. Yang dilarang itu ketika mau sholat karena kepanjangan lengannya baru dilipat, atau ketika mau sholat mungkin dia isbal celananya baru dilipat, itu dilarang. Oleh karena itu sebaiknya jangan isbal. Isbal itu artinya celananya, sarungnya, gamisnya melebihi batas mata kaki. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa hukum isbal? Mayoritas ulama ada yang mengatakan haram kalau disertai dengan sombong. Mayoritas ulama. Tapi sedikit ulama berpendapat yang haram kalau tidak disertai kalau tidak disertai dengan sombong, selama dia lewat batas mata kaki, itu sudah haram. Walaupun hadisnya nanti banyak terjadi perbedaan pendapat. Makanya Nabi di antara hadisnya beliau bersabda kepada seorang sahabat, iyyaka wa isbalal izar. Kamu jangan menjulurkan pakaian izar.
fa innaha minal makhilah, karena menjulurkan pakaian melebihi batas mata kaki termasuk sombong, walaupun dalam dirinya tidak punya rasa sombong tapi sengaja termasuk sombong. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama, asal dia menjulurkan batas mata kaki itu sudah sombong. Maka dari itu yang boleh sampai batas apa? Yang boleh sampai batas mata kaki celana kita itu boleh. Kalau di atas mata kaki sedikit, ya itu sunnah. Sunnahnya di atas mata kaki. Kalau pas batas mata kaki berarti boleh. Yang tidak dibolehkan melebihi batas mata kaki. Rasul bersabda, ma asbala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Pakaian yang melebihi batas mata kaki tempatnya di neraka. Semoga ini bisa kita pahami. Kare sana apa menit? Hah? Iya. Boleh saya tanya ngiring. 1 menit. Masuk pun Ki. Saya kira cukup Ki. Saya kira cukup. Kalau dilanjutkan hadisnya sedikit panjang. Saya kira demikian dan saya mohon maaf. Kafa bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.